Kajian hati. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk Teh Farida di sini yang sudah hadir mau bertanya sama A, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Farida dari Bintaro. Dulu suami saya pengusaha. Saya pingin jadi ibu rumah tangga yang baik, ngurus anak dan mengejar mimpi anak saya. Di belakang saya suami saya selingkuh dengan tetangga saya sendiri. Dan itu masih istri orang juga. Saya bercoba untuk menguatkan diri saya untuk menjaga anak saya 3 karena cewek semua. Tapi dengan berjalannya saya tidak kuat sampailah perceraian. Dan sampai perceraian itu dan saya dipisahkan dengan anak-anak saya Pak Ustadz. 3-tiganya. Saya ingin bertemu dengan anak saya aja susah. Sudah pakai pengadilan atau apapun semuanya tetap kalah kita sebagai ibu kandung. Anak saya dicuci otaknya ingin supaya benci orang tuanya. Sampai saya mau ketemu aja susah Pak Ustadz, sudah 2 tahun. Cuma setahun sekali atau nggak mau puasa ini baru saya ketemu sama anak saya. Dengan kakak ipar saya yang sangat jahat banget. Aku tak ingin benci, tapi setiap hari aku berperang dengan rasa amarah kecewa. Aku ingin menjadi ibu yang baik dan merawat anak-anak saya Pak Ustadz. Pertanyaannya saya Pak Ustadz, saya ingin bertanya dalam hidup saya, dalam Islam, seberapa besar hak seorang ibu terhadap anak-anaknya? Apakah itu adil buat saya dijauhkan dari anak-anak kandung saya sendiri Pak Ustadz? Saya ingin bertemu dengan anak saya Pak Ustadz. Bagaimana caranya? Di pengadilan, di semua segala nggak akan menang. Apakah hukumnya mantan suami saya dan kakak ipar saya yang menjauhkan saya dengan anak-anak saya Pak Ustadz? Apakah Allah akan membalas rasa sakit saya yang telah dipisahkan dari anak-anak saya Pak Ustadz? Pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya, seorang anak dikandung oleh ibunya, dilahirkan oleh ibunya. Ada air ketuban yang ibu keluarkan, ada air darah yang ibu keluarkan. Setelah lahir, ada ASI yang ibu hadirkan. Ada air mata menangis ketika melahirkan, mengandung, membesarkan. Ada air keringat yang begitu lelah, capek untuk anak. Maka mohon maaf, zolim kalau ada seseorang yang memisahkan anak dengan ibunya. Jangan sampai kejadian di rumah tangga yang harus berpisah, yang jadi korban adalah anak. Mohon maaf, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak akan ada. Maka walaupun berpisah dan mungkin mohon izin pengadilan memutuskan harus ikut dengan ayahnya, tapi tetap beri kesempatan untuk ibunya, walaupun tidak harus bersama ibunya. Beri kesempatan bertemu, ngobrol. Maka sering Ahilman sampaikan, mohon maaf, jangan sampai perpisahan kita, perceraian kita harus memutuskan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Kita dengan pasangan kalau berpisah, bercerai, oke, berpisah, selesai.
Tapi dengan anak, sampai kapanpun ikatannya akan terus ada. Maka bunda terus berdoa sama Allah, semoga mantan suami dan keluarga besarnya diberikan kelembutan hati dan mengizinkan bunda untuk bisa bertemu, untuk bisa berkomunikasi. Insya Allah itu akan jadi kebaikan juga selama ada aturan yang kita sepakati. Berapa kali bertemunya, di mana, berapa lama, betul? Terus kalau bertemu harus ditemani oleh siapa, itu kan bisa diatur. Itu kan bisa dikomunikasikan. Jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang menutupi hati kita untuk menghadirkan kebaikan kepada orang tersebut. Aa cukup prihatin dengan keadaan bunda. Bunda terus berdoa sama Allah, semoga masing-masing hati dilembutkan. Bunda juga hatinya dilapangkan, mantan suami dan keluarga juga dilembutkan, dan anak bunda juga tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bunda boleh amalkan doa agar kita bisa dilapangkan hati dan dimudahkan setiap kita bicara kepada orang lain. Sekali bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lisanku agar orang memahami ucapanku. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa lebih kuat menjalani hidup. Amin ya rabbal alamin. Ini cobaan apa lagi? Mau ketemu anak kita tiga-tiganya aja susah. Udah dengan cara apapun di pengadilan. Di pengadilan itu tetap dibilangnya masih sama-sama. Tapi buat diketemuin susah. Mau meminta maaf sama anak aku pengen peluk dia. Karena mereka itu tiap hari sama aku. Bukti-buktian semuanya dengan kakak ipar yang jahatin anak-anak aku ada semua sebenarnya. Bukti ada semua. Tapi tidak menguatkan. Pikiran aku pas dari pencerahan dari Ustadz Hilman, tenang pikiran aku. Kita ikhlas semuanya, serahkan semuanya sama Allah. Kajian hati. Baik, kita kasih kesempatan untuk bunda selanjutnya. Siapa yang mau tanya, Bun? Silakan. Iya, boleh, silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya besar dari keluarga yang kurang harmonis. Karena sejak kecil orang tua saja sering bertengkar. Bahkan sesekali memecahkan barang sampai tetangga harus ikut campur ke dalam keluarga saya. Kemudian saat saya lulus SMP dan mau masuk SMA, ayah saya pensiun kerja dari perusahaan semen premium di Bogor. Setelah ayah saya pensiun, ayah saya bilang mau membuka usaha di Pulau Jawa. Dan kemudian ayah saya pergi, pamitnya mau membuka usaha. Tapi ternyata setelah pergi itu ayah saya hilang kontak sampai kurang lebih 8 tahun. Ayah saya memberi kabar bahwa ia sakit di sana. Setelah dicek oleh keluarga saya ke Jawa, ternyata dia tidak sama sekali membuka usaha di sana. Melainkan ayah saya menikah lagi.
Kemudian setelah 8 tahun dia menghilang, dia sakit kronis yaitu sakit jantung. Ayah saya harus pulang untuk pengobatan rutin setiap bulan ke rumah sakit. Akhirnya ayah saya pulang dan kami tetap menerimanya. Saya dan ibu saya, adik saya tetap merawatnya dengan sepenuh hati. Meskipun awalnya berat Ustadz, namun tetap kami memiliki trauma dan rasa kecewa yang berat hingga sampai saat ini belum pulih. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukumnya pernikahan orang tua saya secara Islam? Karena meskipun sudah satu rumah kembali, sebelumnya ayah saya sudah tidak menafkahi sama sekali lahir dan batin kepada ibu saya. Kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana caranya supaya ayah saya sadar bahwa ibu saya adalah yang terbaik? Terima kasih. Bunda. Iya, Pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidho. Kesepakatan yang agung, perjanjian yang besar. Maka jangan pernah menyepelekan, mengecilkan, dan membiarkan pernikahan berjalan tidak pada kebaikan. Waktu akad nikah sesungguhnya bukan hanya manusia yang menjadi saksi. Malaikat menjadi saksi dan Allah mendengar setiap akad nikah yang disampaikan. Betul? Ada ijab, ada qabul. Maka di situ janji yang paling tinggi sebenarnya janji kepada Allah. Maka mulai saat ini saya akan membersamai pasangan saya dalam kebaikan. Tapi yang namanya talak memang harus diucapkan. Ayah pernah mengucapkan itu? Ada. Kalau ada berarti ya sudah jatuh talaknya. Nah sekarang kembali lagi tentu harus diproses seperti apa hubungannya. Tapi mungkin saya memahami ibunya Teteh masih mau ngurus ayah karena kebaikan saja. Ingat masa-masa dulu, apalagi udah punya Teteh sebagai anak, pasti ada kebaikannya di situ. Dan ya semoga segala kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dari sekian banyak yang bisa begitu. Banyak gak? Nggak banyak. Ya sudah berpisah, sudah meninggalkan, biasanya sudah selesai. Tapi dia balik lagi, sungguh lapang hatinya ibu. Semoga ada pahala yang Allah siapkan buat ibu dan keluarga. Karena ketahuilah, kata Nabi, maukah aku beritahukan siapakah orang yang akan dibangunkan istana di surga? Mau gak? Mau gak? Lakukan 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Teteh, untuk hubungannya coba dipastikan kembali. Tanya kepada lembaga atau pihak yang lebih mumpuni untuk menyampaikan seperti apa keadaannya. Tapi untuk kebaikannya lanjutkan saja. Semoga kebaikan ibu memaafkan ayah, berbuat baik sama ayah. Setelah disakiti, insya Allah Allah bangunkan istana di surga.